Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang ada di Padepokan Al-Fitrah maupun yang ada di rumah masing-masing. Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yang jarang diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi di sini akan dikupas tuntas oleh seseorang yang dari namanya saja aneh, juga dari perjalanan hidupnya cukup berliku. Apa dan siapa yang akan terkuak malam ini? Saya Lutfi menghantarkan Anda untuk bertemu langsung dengan narasumber kita, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Kita selamat bertemu kembali dengan Mbah Goro. Kali ini Mbah Goro akan menyampaikan kisah yang sangat unik, yaitu adalah kisah perjalanan setan Goro. Setan Goro menurut prasangka teman-teman dan pemirsa sekalian, setan itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Tapi setan Goro yang kita angkat kisahnya ini adalah kisah yang nyata. Dia bagaikan perjalanan para wali-wali luwuh. Dia menjadi rekan para wali-wali luwuh. Jadi setan kali ini agak beda bentuknya daripada yang dianggap sesat, setan-setan yang menyesatkan kita semua. Marilah kita bahas. Setan Goro sebenarnya dilahirkan di Grobogan, dan dia sejak kecil dia itu adalah melanglang buana. Dia mulai umur 14 atau 15 tahun kurang lebih. Dia memisahkan diri dari keluarganya. Dia menaruhkan nyawanya demi kehidupan. Kisah ini sebenarnya adalah sebagai contoh kehidupan yang sebenarnya sangat bagus, biarpun dia dikatakan setan, mendapat julukan setan. Tapi kalau orang-orang pemirsa di mana berada bisa meniru atau bisa minimal mengikuti jejak dari setan Goro, insya Allah dia akan diselamatkan. Sebab setan Goro ini perjalanannya adalah perjalanan wali luwuh. Tapi lebih mulia dikenal namanya jelek, mengambil jalan yang terjelek. Dia mengembara di luar sana, menaruhkan hidup, memperjuangkan demi kehidupan, sampai dia menjadi seorang tukang bangunan. Jadi orang-orang yang hidupnya sangat sesat. Maka kisah ini sebenarnya sulit dibicarakan dan sangat sulit dibayangkan. Maka kisah-kisah yang seperti ini sebenarnya adalah sebagai guru besar terhadap kehidupan kita semua. Marilah kita gali sedalam-dalamnya sampai di mana
kisah ini sampai menyayat hati. Biarpun namanya jelek, tapi dia adalah teman-teman Waliullah. Dan nanti digali siapa sebenarnya setan goro itu. Maka kita harus diresapi tahapan demi tahapan. Dia di luar sana kehidupannya sangat susah, dan dia sampai menjadi tukang, atau lama-kelamaan dia malah bisa diperkenalkan dengan orang-orang pembesar seni, yaitu adalah produser seorang Mbah Sastro Sudirjo, dikenalkan dengan Bagong Sudiarjo, itu adalah guru seni terbesar. Maka dia bisa pinter karena dididik orang-orang tersebut sampai menjadi pemain wayang orang atau penyanyi besar. Terus dia hidupnya masih selalu menderita sampai dia punya orkes yang dinamai Sejuta Derita. Terus dia masa hidupnya emang kayak judul orkesnya, selalu menderita. Terus lama-kelamaan dia adalah sempat menjadi pemborong proyek dan seterusnya. Akhirnya dia mendapat penghargaan dari proyek itu, dijadikan pegawainya, yaitu sempat menjadi pegawai pemerintah daerah selama 6 tahun kurang lebih. Terus akhirnya masih belum menemukan perdamaian. Terus dia akhirnya mengikuti keluarganya, yaitu di Jepara. Dia masih menjumpai Sejuta Derita, mungkin bisa dikatakan kualat dengan nama orkesnya. Terus dia akhirnya memutuskan mencari solusi, yaitu ke tempat temennya, yaitu keturunan Eyang Saridin. Terus dia berguru dengan temannya itu, namanya Joko. Terus dialog di situ mencari solusi. Akhirnya ngomong, "Mbah, aku hidupku menderita, terus solusinya pripun?" Terus sang guru ngomong, "Pak, sebenarnya kamu juga keturunan Mbah Jangkung juga. Supaya iso ketemu Mbah Jangkung dalam bentuk asline, jenengan poso selama 4 tahun. Karena setan goro ini orangnya jujur, dia benar-benar berpuasa 4 tahun. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Mbah Saridin beneran selama 4 tahun itu. Tapi dalam bentuk ditidurkan selama 40 hari. Nah, di waktu 40 hari itulah dia diajar secara langsung, diberi petunjuk secara langsung dalam posisi ketiduran 40 hari. Pada waktu itu yang membangunkan juga Mbah Saridin sendiri secara langsung. Mbah Saridin ngomong, "Sing tok goleki apa mbok rewangi nganti topo kaya ngono." Terus setan goro ngomong,
Mbah kula nyuwun ngelmu sajiwa saraga supaya slamet donya akhirat. Kowe ora butuh donya, mboten. Kowe ora butuh materi apa-apa, mboten. Mbah Saridin ngomong keboku iku gawa. Nek kowe gelem gawa mulih kebo iku kowe dadi wong sakti, dadi wong kondang, mboten. Nek kowe butuh emas iko ana 12 karung mbok gawa kabeh oleh. Mboten, Mbah. Kula namung nyuwun ngelmu sajiwa saraga. Oh ya wis nek ancen sing tok jaluk iku klambiku iki nggunen. Terus akhirnya setan goro niku kon nganggo klambine Mbah Saridin. Terus digendong, diajak ziarah di makam Rasulullah. Terus ditunjukkan Ka'bah dan makam Nabi Ibrahim. Dia ngomong, kowe salata ning kene. Iso salat ta ora? Saged, Mbah, insyaallah. Nek salat madhepe iku ning Ka'bah madhep lho ya. Nek kiblat iku ning jero dadamu hubungan karo Gusti Allah. Dadi nek salat iku madhepe ning Ka'bah, tapi kiblate atimu iku ngadhep Gusti Allah. Iku carane salat ngono, aja klira-kliru ya. Nggih, Mbah. Terus akhirnya setan goro itu diajak pulang. Ayo bali. Digendong meleh. Terus kowe merem aja melek ya nek durung tak kon melek. Nah, kasuse niku ngeten. Setan goro merasa haru. Iki nyata tah ngimpi. Nah, karena kurang mantepe atine dhewekne melek. Lah wong dikon merem kok malah melek. Ya wis kowe meduna kene wae. Jebulane medune niku tenggene Masjid Keringan. Nah, Masjid Keringan niku iki bekase masjide bapak angkatku biyen, yaiku Mbah Ki Ageng Keringan. Kowe saka kene lurus wae mengko iso bali tekan omahe Joko. Lah. Terus akhirnya perjalanan niku arep nabrak apa wae tetep digawe lurus ngantek nglorot njebur kali ya tetep di cukuk luruse kuwatire nek bingung. Jebule antarane Keringan karo Sendang tempat pertapaane Mbah Saridin niku jaraknya hanya kurang lebih 5 kilo. Kula pikir nek masih ratusan kilo. Nah, makanya ini intisarinya kita kalau mempunyai keyakinan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hancur di perjalanan seperti perjalanan setan goro tadi. Terus pada waktu itu diberi ilmu yang sangat banyak dan dipertemukan dengan teman-teman wali-wali luwah yang sekeluarga dengan pahamnya Mbah Saridin, yaitu salah satunya diperkenalkan dengan Eyang Syekh Siti Jenar. Terus diperkenalkan lagi oleh Eyang Syekh Subakir. Berarti ada 2 wali yang diperkenalkan. Terus akhirnya masing-masing wali itu memberi wejangan pada setan guru semua. Biarpun dia namanya setan, tapi ternyata malah menjadi kekasih wali-wali luwah. Inilah yang bisa disimbolkan
jangan melihat siapa dan namanya siapa, yaitu harus sesuai dengan ayat yang ditulis di dalam Al-Quran. Jangan melihat orangnya dan penampilannya, lihat dan resapilah apa yang disampaikan, biarpun itu keluar dari mulut anjing ibaratnya. Itu kesimpulannya. Jadi kisah demi kisah ini sebenarnya sangat ngeri, tapi kita harus bisa meresap intisari perjalanan setan goro yang sebenarnya. Ini kisahnya panjang sekali, maka kita resapi waktu demi waktu, nanti tahapan demi tahapan akan ketemu siapa setan guru sebenarnya. Setiap orang menghina perjalanannya, setiap orang menghina perjuangannya, tapi dia belum tahu siapa aslinya. Maka ini kita gali dan kita kupas siapa dia sebenarnya. Ini kisahnya juga sangat ngeri. Pada waktu dikenalkan Eyang Subadir, ini adalah wali tanah Jawa yang tertinggi. Dia adalah sebagai buyut Rasul Muhammad. Jadi kalau ada orang yang diasuh para wali atau para Rasul Muhammad yang mengasuh pada makhluk lain, sebenarnya itu bukan mustahil, itu bentuk nyata. Tapi diasuhnya bukan bentuk zat, tapi diasuh dalam bentuk bahasa roh. Maka sebenarnya ilmu ini tidak mudah diterima oleh masyarakat umum. Sebab apa? Di sini adalah menggali bahasa roh, menggali bahasa nur. Kenapa kita berani mengupas bentuk ini? Karena kita adalah membaca kisah nyata. Nah, kalau tidak diucapkan secara nyata, terus bagaimana lagi kita memberi contoh? Seperti sejarah perjalanan yang di depan sendiri tadi, aku tidak mampu mengucap sejarah itu. Sebab sejarah itu adalah sangat dalam. Menurut orang awam tidak bisa menerima. Jadi kalau orang awam menghina perjalanan setan goro itu sudah pas. Tapi menurut dia. Tapi sebenarnya dia adalah figur. Dia adalah figur menuju calon mayit yang cerdas. Itulah yang diidam-idamkan teman-teman kita semua. Emang kita harus hati-hati mengkaji dan mencari ilmu. Jangan melihat itu siapa dan sanadnya siapa. Sebenarnya kita mengkaji tentang sanad itu super salah. Sebab ada buktinya di sekitar kita. Orang yang mempunyai sanad wali malah jadi maling. Itu suatu contoh. Sanad kiai besar malah dia menjadi orang biasa saja sesat. Lebih mulia dianggap orang jelek, ternyata malah menjadi figur para wali-wali besar. Inilah yang dicontoh. Jadi kita hidup jangan sekali-kali menjatuhkan satu sama lain, menggoblokkan orang lain. Ilmunya Allah itu air satu lautan tidak cukup untuk menulis. Kalau tidak sama, terus dianggap orang itu sesat, berarti orang tersebut yang sesat 3 kali lipat daripada yang ditunjuk. Ini adalah rumus. Maka pemirsa dan teman-teman kita semua, jangan sekali-kali memandang rendah terhadap siapa saja. Itu intisarinya.
Terus di antara guru-guru dari wali-wali luwih yang diperkenalkan tadi, masing-masing memberi wejangan, masing-masing memberi ilmu yang sangat dalam, yaitu mengenai bimbingan roh dan jiwa supaya orang tersebut mencapai tingkatan wali luwih yang sebenarnya. Banyak sekali orang yang bukan wali dikatakan wali. Dia belum masanya, belum seolah-olah belum tingkatannya bernapaskan bagaikan wali, ternyata dia malah orang yang sangat sesat. Itu adalah bukti nyata yang ada di sekitar kita. Maka kita harus hati-hati, benar-benar digembleng rohnya, digembleng jiwanya, supaya menjadi kader bangsa, pembela bangsa yang besar ini. Jangan menjadi istilahnya kita memperberat perjalanan bangsa, tapi kita adalah pembela bangsa. Sesuai dengan perjuangan wali-wali luwih zaman dulu, yaitu adalah pembela bangsa, bukan menghancurkan bangsa. Inilah bedanya setan goro dengan setan beneran. Beda. Dia adalah seorang bledug 29 tapi berjiwa mulia. Dia bercita-cita ingin meluruskan kitab yang ada di muka bumi dan meluruskan agama yang ada tanpa membedakan agama apa dan siapa. Sekarang sudah terbukti membuat sejarah 25 nabi dengan benar, dan dia bercita-cita akan meluruskan kitab-kitab yang ada dan meluruskan ajaran-ajaran agama yang ada tanpa membedakan dan menjatuhkan satu sama lain. Itulah cita-cita para wali luwih, tidak menciptakan perpecahan yang ada. Maka teman-teman kita, marilah mengkaji dengan cara yang benar, mencari guru yang benar-benar. Jangan asal dia kaya, dia kuasa. Apa isi di dalamnya itu harus teliti. Maka di dalam kajian Al-Fitrah ini mencari jalan yang terendah, nama yang terjelek, tapi dalamnya benar-benar ajaran suci, ajaran wali-wali luwih. Wali-wali luwih tidak pernah mengajarkan orang menjadi jelek. Wali-wali luwih semua yang ada mengajarkan menggembleng roh dan jiwa seperti tuntunan Rasul Muhammad. Sebab bisa dikatakan wali luwih karena dia sesuai dengan akhlak perjalanan Rasulullah. Sebenarnya Eyang Siti Jenar juga memberi wejangan, bentuknya juga hampir sama, yaitu adalah mengajarkan tentang roh. Ilmu kijab sebenarnya ini diberikan, diwejangkan kepada setan goro. Ini yang memberi wejangan itu adalah Mbah Saridin, tapi yang meneruskan wejangan-wejangan yang sangat dalam ini adalah Syekh Subakir langsung. Sebab dia yang tingkatannya kemungkinan dianggap lebih tinggi, yaitu dalam pelajaran bentuk pisah roh, bentuk dirgantara, perjalanan sekejap mata, dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan dikupas
terus pelajaran bertemu roh yang masih hidup dan roh orang yang sudah meninggal. Semuanya ini bukan mustahil. Sebab orang yang mengatakan pelajaran ini mustahil, wong dia tingkatannya masih super rendah. Kalau orang tersebut mengikuti perjalanan setan goro, puasa saja 4 tahun, tidak makan nasi, makan buah, dia akan mencapai ilmu-ilmu yang bentuknya seperti ini. Ajaran-ajaran kisah yang dibawa setan goro ini benar-benar kisah sejarah yang sangat tinggi. Dia beleduk 29 tapi bisa bersahabat dengan wali-wali besar. Dan dia tidak pernah berguru dengan kiai, melainkan dia selalu berguru siang malam dengan wali-wali luwah yang sudah meninggal. Itu adalah hal yang biasa. Rasulullah sendiri pernah mengajar Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bentuk roh. Emang ajaran-ajaran yang dibawa oleh setan goro ini sudah tidak berbentuk syariat. Tapi setelah mencapai tingkatan makrifat, dia akan menggunakan ukuran syariat. Inilah nanti kisahnya. Maka penjabaran-penjabaran ini sementara dianggap mustahil oleh orang-orang yang belum sampai akalnya. Tapi kalau orang yang sudah roh dan jiwanya bisa meresapi ilmu yang sejauh ini, dia akan tahu siapa dia. Rata-rata pemirsa dan teman-teman kita sekalian ingin seperti kisah setan goro, tapi ternyata dia puasa Ramadan saja tidak kuat. Tapi dia berkeinginan seperti dia, bisa kemana-mana dan bisa melihat alam seisinya. Nah, itulah yang mustahil. Wong dia tidak kuat perilakunya, malah kepengen ilmunya. Nah, itulah yang dikatakan mustahil sebenarnya, bukan perjalanannya. Kisah-kisah ini nanti sangat berguna untuk melangkah perjuangan-perjuangan memperjuangkan agama Allah arah ke depan. Sekilas ini adalah bentuknya semuanya mustahil. Tapi mustahil itu kalau Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang dianggap mustahil. Sebenarnya setan goro sendiri itu orangnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dia juga tidak susah, dia juga tidak minder. Karena apa? Mempunyai figur Rasul Muhammad sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Cuma orang awam maca wae ora pecus, kok njabar ke Al-Qur'an. Berarti dia menghina perjalanan Rasul Muhammad. Ini loh intinya. Maka kalau tidak sama dengan pendirian dia, dengan akalnya dia, semuanya dianggap salah dan mustahil. Sebenarnya yang mustahil itu dia sendiri, tapi tidak merasa. Masa ingin masuk surga hanya sekilas amalan yang seperti itu, mustahil bisa diterima di alam sana. Kalau setan goro ini adalah benar-benar sudah melihat apa yang dikatakan siksa kubur, apa yang dikatakan alam hisab, alam neraka dan alam surga. Sebab dia seorang setan tapi sudah dituntun, digendong oleh para wali-wali besar. Maka itu tidak mustahil. Kalau orang awam biasa mempunyai kisah seperti itu, orang itu dianggap orang gila, orang stres. Kita harus hati-hati. Saya kira
kita membahas kisah awal dari Setan Goro. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menyebut dirinya Mbah Setan Goro. Demikianlah pemirsa sekalian, sahabat pembelajar semua dimanapun Anda berada. Malam ini kita sudah mengetahui sejarah singkat dari beliau Mbah Setan Goro. Dan untuk ilmu-ilmu yang telah beliau terima dari para wali dan para orang suci akan dijelaskan di video-video berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda dan kebersamaan Anda bersama kami. Saya Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.